Hai Sobat JKN, selamat datang di Permen, perbincangan menarik JKN bareng aku, Happy Ferris Pocimida. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas apa itu BPJ1. Nah, untuk episode kali ini juga kita sudah kedatangan petugas BPJ1 atau EP3RS dari kantor cabang Parepare, yaitu Kak Sudar. Nah, Kak Sudar mungkin bisa perkenalan diri nih, Kak Sudar sebagai apa di kantor cabang Parepare? Oke, terima kasih Kakak Puci. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Sudar. Kalau di KC Parepare saya bertugas sebagai koordinator EP3RS. Nah ya Kak, mungkin kalau misalnya tadi sudah terkenal EP3RS, sekarang apa yang tahu nih Kak, sebenarnya BPJ1 itu tuh apa sih? Sebenarnya kepanjangannya. Betul. Oke, BPJS itu artinya BPJS siap membantu. Jadi membantu. apa saja kita siap bantu. Oke. Kecuali urusan rumah tangga iya, ya. bener. Nah, sekarang dijelasin nih, kalau pencari rumah tangga, apa sih yang ditugaskan BPJ1 itu dalam hubungannya konteks BPJS Kesehatan? Oke, kalau untuk tugas dan fungsi BPJS1 itu sendiri itu kita ditugasin untuk memastikan pelayanan di rumah sakit itu berjalan dengan lancar, tidak ada keluhan oleh peserta dan tidak ada keluhan oleh petugas rumah sakit itu sendiri. Seru juga ya Kak. Nah, boleh diinfoin nggak sih kalau di Parepare itu atau di BPJS Kesehatan itu BPJ1 tuh bisa ditemui di mana sih? Kalau untuk KC Parepare kebetulan kan semuanya mobile, kami kan ada bertiga ya. Rumah sakit di KC Parepare itu ada 17, jadi masing-masing ada pembagian tugasnya. Otomatis kami harus mobile. Jadi kadang mungkin ada di rumah sakit A, kadang ada di rumah sakit B, tapi tenang aja. Kan kalau untuk petugas BPJS1 itu kan ada posternya. Nah itu bisa dihubungi kalau misalnya butuh bantuan seperti misalnya untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan, boleh menghubungi kami. Nah, Kak Sudar, di kantor cabang BPJS Kesehatan itu sendiri kan ada 4 kabupaten kota nih, ada Parepare, Baru, Sidrap, dan Cimande. Nah, kemudian pasti banyak kan vaskesnya, gimana sih cara pembagian waktunya dan timnya? Oke, kalau dari tim BPJS1 itu kami ada 3 orang. Saya sendiri sebagai koordinator, terus ada Aksa dan ada Gebi. Saya bertugas di Rumah Sakit Andi Makassau dan Rumah Sakit Ainun Habibi. Kalau Aksa untuk di Parepare, dia bertugas di Rumah Sakit Sumantri. Kalau Gebi, dia itu bertugas di Rumah Sakit Fatima, Klinik Utama Hadijah, Klinik Mulia Medika, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Nanda Tripa. Kalau untuk kabupatennya, saya secara mobile itu untuk Kabupaten Baru di Rumah Sakit Lapatarai. Kalau untuk Aksa, dia di Klinik Aflahal dan Klinik Citra Sehat. Kalau untuk Kabupaten Sidrap, saya di Rumah Sakit Nenek Malomo dan Rumah Sakit Anugrah. Untuk Aksa itu dia di Rumah Sakit Arifin Nukmang dan Rumah Sakit Adinda. Kalau untuk Kabupaten Pinrang, itu kan ada 3 rumah sakit juga. Jadi untuk Rumah Sakit Lasinrang dan Rumah Sakit Madising itu saya. Kemudian untuk Rumah Sakit Aisyah Hadijah itu oleh Aksa. Oke, menarik. Berarti intinya adalah selain di rumah sakit tadi, di fasilitas kesehatan lainnya juga mobile ya Kak? Iya, kalian ya. Menarik. Berarti kalau misalnya disampaikan Kak Sudar tadi, ada posternya ya, ada foto Kak Sudar dan nomor handphonenya. Ada. Nah, kalau misalnya tadi kan disampaikan sama Kak Sudar bahwa bisa menyampaikan keluhan. Biasanya nih Kak, selama ini keluhan apa sih yang paling sering disampaikan peserta? Kalau sejauh ini keluhan yang paling sering ada di kantor cabang Parepare itu tergantung sih Kak, maksudnya random sih. Kadang ada keluhan mengenai pelayanan, kadang juga ada keluhan mengenai aktivasi mobile JKN, kadang juga ada keluhan tentang rujukan, macam-macam sih Kak. Macam-macam ya. Tapi kalau misalnya dari selama ini yang paling berkesan nih, paling sering buat Kak Sudar apa sih pertanyaan atau keluhan dari peserta itu sendiri? Kalau paling seringnya itu sih kayak ini kendala dalam mengambil antrian untuk mobile JKN ya Kak, atau mungkin rujukannya, ketidaksesuaian rujukan misalnya, tujuan polikliniknya tidak sesuai, itu paling seringnya setiap hari itu bahkan ada. Kalau yang paling menarik apa sih tadi berkesan? Yang paling berkesan itu kalau misalnya lagi di rumah sakit terus lagi ketemu pasien yang lagi terkendala, mungkin entahlah terkendala dalam pelayanan atau mungkin terkendala dalam pemanfaatan mobile JKN, terus kita bantu dan setelah itu pasiennya merasa happy terus bilang terima kasih, itu
menurut saya sih yang paling berkesan selama saya menjadi petugas BPJS 1. Nah, menarik juga sih, karena emang kita tuh nggak butuh bayaran ya, sudah sebenarnya kita dapat ucapan terima kasih, kemudian peserta merasa terbantu, kita udah happy banget ya. Apalagi kalau ditambah doa ya. Betul. Terima kasih Nah, Aduh. semoga panjang umur, sehat-sehat. Aduh, Doa nggak tidak salah. benar sekali. Oke Kak Sudar, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sudah dengar tadi bahwa dari cerita Kak Sudar ini sebetulnya itu tuh BPJS Kesehatan kita sudah antriannya secara online ya, kayak melalui online. aplikasi mobile JKN. Mungkin itu kendalanya juga untuk di masyarakat menggunakan aplikasi. Ya, benar. Apalagi semua kan sekarang serba digitalisasi ya, Ya. termasuk tadi rujukan tadi. Nah Kak, kalau tadi kan semuanya tentang keluhan, laporan, kemudian apa bisa nggak sih kita juga bisa kasih testimoni nih seandainya kita puas, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa memang BPJS Kesehatan itu masih ada kurangnya, tapi kita juga tidak bisa menutup bahwa ada juga orang-orang yang terbantu. Mungkin gimana sih cara menyampaikan juga kalau misalnya kita menyampaikan bahwa oh iya nih pelayanannya sudah cukup baik, itu bisa disampaikan lewat apa aja? Kalau untuk pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit atau puskesmas, mungkin peserta atau pasien bisa langsung membuka aplikasi mobile JKN, terus buka lokasi dan cari nama paskesnya, cari nama puskesmas atau nama rumah sakit, terus itu bisa dikasih bintang. Itu kepuasannya bintang 5K, bintang 4K, bisa tulis ulasan seperti itu. Berarti nggak cuma ojek online yang kasih bintang, tapi juga pelayanan di Vaskes juga bisa Betul. dikasih bintang ya teman-teman. Nah, terakhir nih Kak Sudar, kalau misalnya tadi bisa menyampaikan keluhan, nah itu tuh kalau misalnya laporan gimana sih? Mungkin bisa lewat nomor handphone kah, atau juga ada care center-nya yang bisa dihubungi setiap saat? Kalau untuk menyampaikan keluhan, kita kan ada call center 165, itu bisa dihubungi 24 jam. Kalau untuk menyampaikan keluhan dalam platform lain, itu bisa melalui mobile JKN, ada di menu pengaduan. Di situ peserta atau pasien bisa memasukkan keluhan, nah nanti dijawab oleh petugasnya. Oke, berarti menarik ya Kak. Dia tugasnya RT3RS atau BPJS 1 ini saya menerima keluhan, terus kita membantu juga. Jadi Ya, sebenarnya memberikan fungsinya- informasi juga. memberikan informasi juga. Jadi sebenarnya fungsinya adalah penjembatan antara BPJS Kesehatan dengan peserta dan rumah sakit itu Ya, sendiri. betul. Oke. Biar pasiennya atau pesertanya bisa lebih gampang dalam mendapat informasi atau dalam menyampaikan keluhan. Nah Kak, mungkin waktu-waktunya kapan aja sih? Kapan harus bisa menghubungi petugas BPJS 1, kapan menghubungi care center? Oke, kalau misalnya butuh informasi 24 jam, itu bisa teman-teman bisa hubungi Mungkin nggak? Care Center BPJS di 165, atau mungkin bisa chat Pandawa kalau untuk mendapatkan informasi. Terus kalau misalnya untuk menghubungi kami BPJS 1, teman-teman bisa menghubungi kami di hari kerja, hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Masalah di hari kerja ya Kak ya? Hari kerja. Untuk selebihnya teman-teman bisa hubungi melalui care center 165 atau tadi di nomor Pandawa, nanti nomornya kita taruh di sini. Nah, terakhir Kak Sudar, mungkin closing statement apa yang mau disampaikan ke teman-teman atau peserta yang ketika di rumah sakit atau di Vaskes mengalami kendala atau membutuhkan informasi bisa datang ke mana atau di. Oke, kalau misalnya untuk pasien atau peserta JKN yang memiliki kendala, boleh hubungi kami petugas EP3RS, karena di setiap rumah sakit itu ada poster, ada fotonya, ada nomor HP-nya. Jadi kalau misalnya ada kendala di rumah sakit, boleh hubungi teman-teman PP rumah sakit, atau kalau misalnya ada kendala mengenai pelayanan peserta JKN atau ada pengaduan, boleh hubungi kami petugas BPJS Kesehatan. Kalau misalnya kebetulan kami lagi dari rumah sakit dan Bapak Ibu melihat pakai rompi ini, itu boleh langsung datang kami, nggak usah takut. Apalagi kalau misalnya ada keluhan, boleh langsung disampaikan. Kalau misalnya kebetulan kami lagi di rumah sakit lain, kami on call kok, bisa dihubungi lewat telepon. Siap. Karena nomornya sudah terpampang nyata ya Kak, di betul. poster-poster yang ada di Vaskesnya. Kalau misalnya ketemu orang yang langsung pakai rompi hijau, colek yang ada tulisan rompinya BPJS 1, hati-hati tuker sama orang pakai rompi Mau lain. bilang Di belakang tulisan BPJS 1-nya. Oke, mungkin itu Kak Sudar, terima kasih banyak sudah mampir nih di podcast Permen kita. Oke. Supaya nanti kalau misalnya teman-teman bisa teredukasi lebih lanjutnya. Nah, oke, mungkin tadi jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Permen di YouTube-nya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare atau di Instagram-nya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare yang ada di bawah ini. Terima kasih teman, sampai jumpa.